episode sebelumnya. Hihihi. Om, ada om. Ini anak harus coba. Yang kami. Nah, kembali lagi di channel kita Gedut Jangkung. Nah, seperti janji kita di episode sebelumnya, kita akan mengobrol dengan Ciom, mengupas tuntas, ya, menguak dan misteri, bertanya-tanya, membuat kalian termotivasi. ya pokoknya kita bakalan ngobrol-ngobrol sama si Om yang punya warung sate Marangi di Jalan Kopok. Jangan kopok. Tapi mohon maaf ini suaranya mungkin agak sedikit ada Wong. Di sini tempatnya sangat strategis sih, jadi di pinggir jalan. pinggir jalan, Pinggir tapi jalan. nggak tengah jalan. Jadi nggak iya pinggir jalan. Kalau tengah jalan acak-acak. Jadi nggak masuk gang. Jadi kalian kalau yang mau cari tempatnya gampang. Ya, nanti bisa dilihat. Ini lokasinya di layar. Itu alamatnya. Atau kalian bisa nonton video sebelumnya. Tonton video sebelumnya. Oke, jadi langsung kita aja. ngomong, kita bakal Kita panggil. ngobrol dengan Ciom. Om. Wah, Wah. ini bawa minum. Apa deh? Thai tea. Ya. Thai tea. Wah, mantap. Ya, jadi nanti kita sambil minum nih. Ini gambar Tyrannosaurus. Gambar Thailand gajah. Oh, gajah. Gambar kamu. Oke. Sebelum kita ngobrol, ini apa? Ini kenapa dikasih ini nyogok nih? Enggak, ini Thai tea, ini apa? Bisnis bagus saya. Oh, Jadi selain sate ada Thai tea. Thai tea Alifati itu ya? Alifati. Udah, nanti kita bakalan ngomongin ini. Sebelumnya kita ngomongin sate. Sate Marangi. Dut, tanya Dut. Nah, sebenarnya nih, kenalin dulu nih Om. Ini Om ini siapa nih Om? Gitu. Saya Chandra Kurniawan. Saya itu lulusan Unikom Wah. S1. Woi, mantap. Wah, Unikom itu kan universitas komputer ya? Iya. Kenapa bisa jadi masak? Jadi, kenapa nggak masuk universitas sate? Ya kenapa? Apa? Kok nggak nyambung gitu kan? Iya. Kan kalau sarjana komputer tuh ya di komputer. Nah, Minimal ya servis komputer gitu kan. Ini kenapa nih sate nih? Ceritain ya. Pertamanya sih karena rektor saya sih. oh kenapa rektor? Rektor saya di semester 8 ngasih mata kuliah entrepreneur. Ah, terus? Oh iya. Selama semester 1 sampai semester 7 yang nggak ada mata kuliah komputer, Iya. saya nggak masuk. Nggak masuk ke otak gitu. Nggak masuk ke otak, bukan nggak masuk kuliah. Kalau Oh, masuk kuliah, kirain. kalau kamu lulus. Tapi kuliah tetap ya. Boleh. Berarti terus, jadi kenapa? Apa karena mata kuliah itu jadi sehingga memutuskan untuk sate? Apa emang nggak jadi bikin sate emang ya waktu kuliah? Nggak ada sih, nggak ada ajaran bikin sate, cuman ada untuk berbisnis. Oh. Jadi- Gimana caranya bisnis? Gitu. Oke, jadi dari lulus kuliah tuh langsung jualan sate. Lulus kuliah nggak, saya Oh, nggak. di usaha rental mobil dulu. Oh, rental Rental mobil. mobil. Lama. Lama itu sampai 2019, sampai saat ini juga masih berjalan. Oh, sekarang masih. Ya. Oh, mantap ini ya. Jadi Om Cakro ini adalah sebuah bisnismen. Nah, harus kalian tiru tuh. Jadi tidak apa tuh namanya tuh, tidak mengandalkan satu bidang, tapi memanfaatkan kebisaannya di bidang lain. Berarti Nah. jualan sate. Kenapa dari sekian banyaknya usaha, kenapa milih sate Marangi? Nah, pertama itu kenapa saya memilih sate? Karena di setiap Idul Adha kan banyak daging tuh. Iya. Nah, di keluarga saya selalu bikin sate. Dan dicoba rasa-rasanya enak juga. Banyak juga. Kenapa kalau kita bikin sate enak, kenapa nggak dijual aja kan itu? Oh. Jadi modal saya sendiri. Oke. Berarti ini dagang waktu dulu doang. Berarti dari awalnya dapat daging gratis, Dapat daging gratis. dibikin sate, kenapa Ya. nggak jadi duit? Gitu. Oh. Tapi bukan pakai daging Idul Adha, bukan dia. Oh, bukan. Itu hati-hati. Bener kali ya? Biar jadi duit. Oke. Udah nih, ini kan sate Marangi nih. Ya.
Sate Maranggi itu kan ciri khas itu kan satenya sambal itu kan matahnya nggak sih? Ya, sambal. Jadi sambal tomat kan. Nah, tomat, itu cengeng. ya, nah pas video sebelumnya itu kan kita makan pakai ada kacang yang mungkin. Iya, bumbu kacang itu kan biasanya di sate Madura. Sate Madura atau sate konvensional biasanya. Ya, betul. Nah, kenapa sate Maranggi yang Om Chandra sajikan ada sambal matanya juga dan sambal kacangnya juga? Apa itu emang sengaja atau gimana itu? Yang pertama itu karena pembeli datang ke sini. Ini cuma sambalnya Maranggi aja kan, karena kebanyakan orang di Bandung atau di ya sekitar kita lah makan sate itu pasti ada bumbu kacang. Kadang juga kalau anak kuliahan lagi ngiritnya makan satenya 2 tusuk, bumbu kacangnya banyak kan. Nah, iya sih. Kadang-kadang saya kalau bisa beli bumbunya aja gitu kan. Iya udah. Iya benar. Makanya saya diadain lah varian bumbu kacang. Karena kan tidak semua juga menyukai sambal Maranggi. Mungkin ada yang ingin rasa bumbu kacangnya dicampur dengan nasi, kan itu lebih enak. Oh iya, Makanya saya diadain varian bumbu kacang. Jadi bisa dibilang tuh karena Oke, tadi ada iklan dari yang Yamaha selalu di depan. Semakin cepat, semakin irit. Kita lanjut lagi. Jadi gimana tadi? Nah, itu berarti Dada Lasso tuh resepnya itu emang resep dari keluarga ya? Resepnya Nah, ini nah. karena saya dari dulu suka masak. Jadi saya ya mencoba gagal beberapa kali, tapi dan akhirnya menemukan resep sate Maranggi. Oh, mantap. Bravo. Berarti dari hobi masak Ya, jadi menumpahkan hobinya bisa menjadi hasil ya. Kenapa nggak ikutan MasterChef? Si komen lewat. Maaf ya. Nah, itu tadi iklan dari knalpot bobok mana sih? Ya itu. Pakai knalpot mengasih. Suaranya ber. Nah, itu tuh balik lagi. Hobi yang jadi jadi apa ya? Menumpahkan hobi Ya. biar jadi hasil gitu ya maksudnya ya. Jadi bisnis udah ada rental mobil. rental mobil yaitu namanya CK Travel. Wow. Chandra Kurnian Travel. Oh iya. Berarti travel bisa perjalanan juga dong? Bisa perjalanan pada LA, pada HS dan lain-lain. Itu perjalanan luar kota juga nggak? Ya. Oke, berarti Luar dalam kota juga. kota dan luar kota ini ada nanti kontaknya. Ya. CK Travel, CK Tour Travel. and Travel mungkin. Ya. Ya Tour kan? and Travel. Tour and Travel. Karena Jadi kan bisa nyewa mobil, bisa tour guide juga bisa. Ya, bisa. Atau enggak? Mau kalau kalian mau ditemenin sama kita, bisa ya. Hubungi aja langsung kontaknya nanti ada di deskripsi. Oke? Oke, Oke, balik lagi nih. Ya, betul. Sate Maranggi, komposisinya tadi apa? Oh ini ya lagi Iya, usahanya baru ya. bisa Oke, dulu. sorry. Udah dua. Tadi dari travel, lalu Sate Sate Maranggi. Maranggi. Nah, ada lagi kayaknya ya. Ya, yang ketiga ini. Oh. Yang paling baru Alifati. Alifati. Nah, ini harusnya ada artinya nih. Alifati itu artinya apa sih? Nah, itu artinya ya. Ini kan karena ini bisnis berdua sama teman. Oh, jadi Ini nama anaknya. Oh, nama anak. Oh, nama anaknya. Oh, berarti Jadi nama anak temennya Alifati. Ya. Nama anaknya Om Taiti gitu. Ya. Kali ini anak saya Nggak. Jadi, karena join bisnis. Ya, join bisnis. Ini namanya Alifati Ya. dari anaknya. Jadi, doanya mungkin sambil mengembangkan usaha, doa buat anaknya juga biar berkah ya. Oke. Amin, Mantap. amin. Amin. Nah, balik lagi nih yang tadi mau ditanyain. Jadi komposisi sate Maranggi. Sate Maranggi itu berarti asal mulanya tuh dari daging apa aja sih? Sebenarnya di sate Maranggi itu yang khasnya itu sapi atau kambing. Oke. Cuman di sate Maranggi cabang Kopo ada sate ayamnya juga. Oh, Ya. mantap. Kenapa tuh bisa diadain ayam? Kenapa diadain ada ayam? Karena kan sate sapi sama kambing kalau kehitung memang harganya agak lumayan ya. Makanya sama saya diadain sate ayam. Oke. Untuk menarik peminat konsumen Oke. juga. Jadi bisa mencakup semua Ya, mencakup kalangan. semua kalangan juga. Jadi kayak kalangan kita nih yang miskin, ya kita bisa
nggak misal nih nggak kebeli sapi sama kambing, ada alternatif lain ayam. Iya. Di akhir bulan ayam aja. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada yang nggak suka kambing atau sapi, Iya. ada ayam. Oh mantap, inspiratif ya. Nah ini masa unik dengan namanya Sate Marangi Cabang Kopo. Tapi tempatnya di Kopo. Ini kayak mana gitu? Jadi ini apakah pusatnya di sini? Apakah ada cabang lain? Ini kan cabang. Ada pusatnya. Berarti Gimana nih? di mana ada cabang pasti ada pusat. Ya, betul. Pusatnya di mana? Nah, itu. Ini menarik buat dikupas dan tuntaskan ini. Kenapa milih Sate Marangi Cabang Kopo? Tempatnya di Kopo. Ya, mungkin bercabang di sini. Karena biasanya kalau cabang tuh, misalnya dia ada tempat di mana nih? Misalnya dia ada tempat di mana? Dan tulisannya itu cabang dari sini, tapi di Kopo gitu kan. Ini cabang Kopo tapi di Kopo itu gimana ceritanya? Coba tolong jelaskan kenapa milih nama seperti itu gitu. Itu sih yang bikin Ya, penasaran. pertama-tama sih, kenapa saya memilih nama cabang Kopo? Karena rata-rata kebanyakan orang Indonesia kalau menemukan restoran yang tulisannya ada cabangnya, pasti ada ketertarikan, ada penasaran. Oke, strategi marketing. Strategi marketing luar biasa. Tapi mungkin juga ini bisa jadi sebuah doa. Ya nggak? Jadi kan ada cabang Kopo, nanti ada cabang Kopo Sayati, Kopo Bihbul, jadi bisa berjejer. Ya tapi kan lumayan, ada satu tempat nggak masuk yang belinya bisa di sebelahnya. Tapi emang namanya tuh emang Sate Marangi Cabang Cabang Kopo. Kopo ya. Jadi cabang Kopo itu nggak dipisah. Jadi Sate Marangi cabang Kopo. Oke, berarti nanti kalaupun buka di yang lain pasti harus ada cabang Kopo. Iya, jadi kalau misalnya saya nanti buka cabang di yang lain, Sate Marangi cabang Kopo 1, Sate Marangi cabang Kopo 2. Iya, mantap. Tapi selain itu juga cabang Kopo bukan sembarang hanya strategi marketing. Nah, Cabang Kopo itu mengambil dari singkatan nama saya. Oh, Nama gitu. depan saya dan belakang. nah. Nama depan saya kan Chandra, berarti C. Belakang Kurniawan, K. Berarti kalau cabang dan Kopo juga disingkat, CK juga. Oh Dan iya. itu termasuk di CK Group. Pastikan dia dari CK Group. Wah. Ya yang tadi mencakup ada travel, ini kan itu namanya CK. Berarti punya supermarket juga. Ya itu kan. Itu nanti saya lihat. Oh itu inceran minimarket. Ya itu yang ada ATM-nya mahal. Nah ini penasaran. Ini kan Sate Marangi itu banyak kan? Ya, betul. Berarti dari namanya itu ada marketingnya kan? Ya. Itu ada triknya. Ya. Nah trik itu tuh apa sih yang bikin daya tarik dari sate itu? Apa kelebihan dari sate Marangi yang lain Ya. gitu kan? Nah, Daya tarik di Sate Marangi cabang Kopo ini, kalau kalian mau tahu, di sini itu kalau makan di sini nasinya sepuasnya. Seperti gendut jagung ya sayang, seperti gendut jagung, tetaplah dirimu ya sayang, walaupun itu sedikit menyiksa. Mau nambah berapa kali pun yo? mantap. Jadi buat kalian kurawa-kurawa. Kalian yang berbadan seperti kita. Ini adalah tempat yang tepat. Tepat buat kalian nasi itu sepuasnya gitu. Sampai kalian nggak bisa bangun. Ya. Dan itu itu kalian tetap walaupun aja Harga tetap. Nasi ya satu porsi 5.000 ya tetap. Tinggal nambah sepuasnya aja. Oh, mantap. berarti di sini tuh yang free itu berarti nggak free sih, maksudnya sepuasnya ya. Ya, sepuasnya. Nasi dan air minum. Nah, itu. Air minum silakan. Tapi kita nggak ada ini. Nggak semua kayak gitu lah. Ya intinya nasi itu nggak semua ada yang sepuas ya kan. Jadi sebuah kelebihan sih. Terus pertanyaan berikutnya nih, ada nggak rencana misalnya udah ada Sate Marangi Ya. ini kan ada Thai tea juga. Ya. Kenapa nggak saya dibikin Ya. ada minumnya pilihannya Thai tea? Langsung Atau enggak? gabung gitu. Misalnya ada di situ ada Thai tea-nya gitu. Ya. Kalau untuk kedepannya sih bakal ada di Sate Marangi Cabang Kopo juga, Taiki-nya juga. Oke. Berarti nih kedepannya kalian nggak usah beli satenya di sini, taitinya di sana enggak. Di sini bakalan ada. Cuman mungkin sekarang masih proses Ya, lah ya. proses. Oke, nih kita udah apalagi nih mau tanya lagi nih yang butuh. Paling apa ya? Inilah. Jadi kisah inspiratif nih. Ya. Coba kasih tahu sama pemirsa
kasih tahu nih Buat apa yang dulur-dulur buat dulur-dulur apa yang jadi motivasi dari awal misalnya dari seorang mahasiswa lulus lulusan dari teknik komputer tuh kerja lalu dimutuskan untuk melakukan travel, usaha. terus saya memutuskan lagi untuk membuat sate marangi Nah. dan lalu Tahiti gitu kan. Nah, soalnya kan banyak yang stuck gitu kan. Oh, Kayaknya biar mahasiswa nih, terus ya sampai nggak dapat kerjaan di jurusan dia nggak diambil. Iya. Nah, apa nih kasih tahu langkahnya biar kita bisa maju gitu loh. Tipsnya. Kalau tips dari saya sih simple aja. Kalau kalian mau hidup nyantai di hari tua nanti, perbanyaklah usaha. Oke, usaha. Kalau kalian misalnya yang lulus kerja sih sebenarnya harusnya kerja dulu ya, mencari modal. Nah, di setiap per bulan itu gaji per bulan itu sisihkanlah buat usaha. Karena kalau misalnya kalian dipakai untuk jajan 1 bulan atau untuk keperluan yang lain-lain, si gaji 1 bulan itu bakal habis. Tapi kalau dipakai usaha, gaji kalian akan bertambah. Mantap. Pakai jajan nggak apa-apa, yang penting jajannya sate. Iya. Ya, kalau paling gitu aja ya. Bagi itu aja Nah, dengan berserta dengan Chandra Kurniawan, salah satu owner dari CK Group. CK Group. Wah, jadi ini sedang sebuah presidir. Jadi ini bisa jadi seorang sosok inspirator buat kalian yang bosan kerja gitu kan, atau misal mau cari penghasilan lebih, berusaha lah gitu kan. Jadi intinya tetap hashtag kata warungpedia. Mulai aja dulu. Warungpedia. Ya warungpedia. Coba sekali lagi terakhir kasih tahu apa nama warungnya, Warungnya, di mana, alamatnya, sama ini juga nih si Tahiti ini nih. Semua. Kasih tahu sama dulu. Ya, kalau mampir di Jalan Kopo jangan lupa ke warung sate Marangi cabang Kopo. Terus ada minumannya juga Tahiti Alifati. Nasi sepuasnya juga jangan lupa ya. Harga murah. Harga murah ya. Nanti kita cantumin alamat sama menu-menu di sini apa aja. jangan lupa kalian follow, ada IG-nya. Ada IG. Coba IG-nya. IG-nya di Sate Marangi cabang Kopo tanpa spasi. Woi, Jadi tulis itu tanpa spasi. Oh, jadi di abbreviate gitu ya. Sate Marangi cabang Kopo. Ya, betul. Buat Tahitinya udah ada belum? Tahitinya ada di Alifati. Alifati. Ya. Jadi Alifati. Ya, kita bakal kasih linknya. Link Ya, nanti kita link IG-nya di deskripsi. Oke, terima kasih banyak buat Chandra Kurniawan. Terima kasih banyak. Sukses terus. Terus buat sate maranginya. Sate Maranginya Buat buat Tahiti. Tahitinya buat Alifati. tour and travel-nya. Dan terima kasih buat knalpot Mangasep. Tadi kan suaranya ember. Knalpot Mangasep. Terima kasih banyak. Buat backsound-nya sangat luar biasa. Oke, Segitu aja. gitu aja. Jangan lupa Kalian like. like video ini. Kalau kalian pengen cerita dan inspirasi berikutnya, kita bakal, kalau kalian like, kita bakal kasih video inspirasi berikutnya. Jangan lupa share juga. Share juga ke grup-grup keluarga kalian kalau bisa. Ya, grup keluarga jangan lupa itu grup keluarga. Dan yang paling penting subscribe. Ya, pokoknya jangan lupa datang ke warung sate cabang Marangi cabang Kopo. Ulang-ulang. Yo. Jangan lupa kalian datang ke Sate Marangi cabang Kopo. Yo, thank you.